Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Menutup pembicaraan tentang wajibnya sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita satu manhaj dalam memahami agama ini. Manhaj artinya cara beragama, cara kita memahami dan mengamalkan dalil. Beliau mengatakan, fal wajibu ala kulli muslimin an yuhafidha 'alaiha fi awqatiha. Maka kewajiban setiap muslim adalah hendaknya dia merawat salat dan melaksanakannya secara konsisten pada masing-masing waktunya. Wa an yuqimaha kama syara'allahu. Dan hendaknya setiap muslim menegakkan salat sebagaimana yang Allah inginkan, sebagaimana yang Allah tuliskan, sebagaimana yang Allah tetapkan, kama syara'allah. Wa an yu'addiyaha ma'a ikhwanihi fil jama'ati fi buyutillah. Dan hendaknya setiap muslim melaksanakan salat, menegakkan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin yang lain di masjid, di Baitullah, ta'atan lillahi subhanahu, sebagai ketaatan karena taat kepada Allah wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa hadaran min ghadabillahi wa alimi iqabihi, dan karena ingin menghindari murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akhir kalam tentang wajibnya salat berjamaah bersama kaum muslimin. Lalu Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah menegaskan kepada kita bagaimana mestinya kita memahami dan mengamalkan agama ini. Inilah manhaj. Kata beliau, dengarkan. Wa mata dhaharal haqqu wattadahat adillatuhu lam yajuz li ahadin an yahida anhu li qawli fulanin aw fulanin. Artinya, wa mata dhaharal haqqu, dan apabila kebenaran telah jelas. Kebenaran yang dimaksud dalilnya sudah jelas. Orang buta saja disuruh tetap sholat berjamaah, apa enggak jelas itu? Dalam keadaan perang aja masih tetap disuruh sholat berjamaah, apa enggak jelas itu? Wa mata dhaharal haqqu, apabila kebenaran telah jelas. Wattadahat adillatuhu, dan dalil-dalilnya jelas. Lam yajuz, tidak boleh, li ahadin, bagi siapapun, an yahida anhu, untuk menyimpang, menyeleweng dari kebenaran tersebut.
liqauli fulanin, gara-gara pendapat fulan, au fulanin, atau yang lain. Yang dimaksud apa ini? Gara-gara ada mazhab yang menyatakan nggak apa-apa sholat berjamaah hukumnya sunnah, jadi tidak bersolat berjamaah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gara-gara ada pendapat, lalu apa yang kita dapat dalilnya sudah jelas kok ditinggalkan? Ini manhaj. Kalau dalil sudah jelas, kebenaran sudah tegas, orang mau bilang apa, mazhab apa kek, kalau dalil sudah jelas, ikuti dalil. Ini manhaj. Ini yang namanya bermanhaj salaf. Bermanhaj salaf itu seperti ini. Walaupun 1000 orang berpendapat lain, tapi ketika kita dapati Al-Quran bicara, sunnah sudah jelas, kebenaran sudah tegak, tinggalkan semua pendapat, tinggalkan semua mazhab demi dalil. Masalah menghormati pendapat, ya kita hormati. Ada yang berpendapat A, berpendapat B, ya hormati. Tidak usah bertengkar, tidak usah berdebat, tapi yang kita tegakkan dan kita pegang teguh adalah dalil, bukan pendapat siapapun. Ini yang namanya bermanhaj salaf. Li'anna Allah subhanahu yaqulu, karena Allah subhanahu mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berbeda pendapat, berselisih dalam suatu masalah, farudduhu, maka kembalikan masalah itu, dirujuk masalah itu kepada ilallahi war rasul. Yang dimaksud ilallah kepada Allah, kepada Al-Quran, war rasul sunnah. Kita sudah dapati dalilnya dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, berjamaahlah bersama-sama dengan orang yang rukun. Ma'a itu artinya bersama-sama. Kalau bersama itu berarti berjamaah. Ayat ini tidak berbicara tentang kewajiban menegakkan sholat. Sebab apa? Awal ayat ini berbicara wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Sudah ada wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Di akhirnya warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama. Namanya bersama berarti berjamaah, jelas dalilnya. Ini dari Al-Quran, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. War rasul, perhatikan dalam sunnah, ada orang buta minta dispensasi, ya Rasulullah, aku ini orang buta, tidak punya pula pembantu, aku ini miskin, tak ada yang menuntunku ke masjid, bolehlah aku ini sholat di rumah saja, boleh kan? Apa kata Nabi? Kau dengar tak? Dengar ya Rasulullah. Ada azan kau dengar tak? Dengar. Kau wajib kau datang. Ya, kalau begitu tetap kau wajib datang ke masjid, sholat berjamaah. Tuh, orang buta saya begitu. Bagaimana dengan kau yang melek? Ya, akal waras, mata melek, telinga nggak budak, sholat berjamaah. Jadi Al-Qurannya jelas, farudduhu ilallah, sunnahnya jelas, war rasul, farudduhu ilallahi war rasul. Itu kalian harus lakukan jika in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri, kalau kalian benar-benar mengimani Allah dan hari akhir. Kalau dibalik, kalau kalian benar-benar mengimani Allah dan Rasul, konsekuensinya kalau berbeda dengan orang lain, nggak usah berdebat. Mana dalilnya? Ini Al-Qurannya, ini sunnahnya. Jelas tak?
jelas sekali, ikuti. Tapi katanya, tapi kata fulan, tapi kata ulama mazhab anu, mazhab ene, mazhab no. Tinggalkan. Ada dalil yang tegas, jelas, ikuti. Ini manhaj yang sahih. Dzalika khairun, itu adalah cara yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan takwil yang terbaik. Kalau mencari takwil, pemahaman yang terbaik, ya begini caranya, nggak usah neko-neko. Ini dalil tentang manhaj, bermanhaj yang benar dalam beragama. Dan ditegaskan dengan ayat yang lain berikutnya di dalam surah An-Nisa juga, dalam surah An-Nur. Tadi dalam surah An-Nisa ayat 59. Sekarang dalam surah An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Artinya, falyahdhar, hendaknya waspada, waspadalah, alladzina yukhalifuna an amrih, orang-orang yang biasa menyelisihi amarnya, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Waspada. Hei kalian yang suka menentang, menyelisihi, membelakangi, tidak mempedulikan Al-Quran dan Sunnah. Hei kalian yang tidak bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf. Hei kalian yang kalau ada dalil kemudian dikonfrontasikan dengan madhab fulan, madhab fulan. Hei kalian yang tidak peduli dengan dalil, falyahzar, waspadalah anda. Emang kenapa? Antusibahum fitnatun, karena bisa terkena fitnah. Fitnah yang dimaksud apa? Syirkun. Perhatikan makna kata fitnah, antusibahum fitnatun. Fitnah di sini maksudnya adalah syirk. Artinya bisa masuk ke dalam hati orang yang suka menyelisihi sunnah itu syirik. Hatinya bisa terkena penyakit syirik. Kenapa? Salah satu perilaku orang musyrik adalah menyelisihi Rasulullah. Menyelisihi Rasulullah karena memang tidak suka, karena loyal kepada pimpinan, karena loyal kepada golongan, karena setia kepada madhab, karena kesengsem dengan tokoh, maka Rasulullah dikesampingkan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengirim wahyu itu kepada Rasulullah, bukan kepada guru kita, bukan kepada wali, bukan kepada imam madhab, bukan kepada tokoh ormas, bukan kepada kiai pondok, bukan. Allah tuh menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu, kemudian ada orang bilang, iya sih memang sunnahnya begitu, tapi kan kiai saya bilang begini. Nah, itu dia. Muncul di hatinya syirik. Dari mana kok bisa dimaknai itu syirik? Karena dia mengedepankan kiainya daripada Allah. Perhatikan bahayanya di sini menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah bisa terkena penyakit syirik di dalam hatinya. Antusibahum fitnatun, berikutnya au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Ini bahayanya menyelisihi sunnah. Selanjutnya, wala yakhfa ma fis salati fil jama'ati minal fawaidil katsirati
wal masalihil jammati wala yakhfa, dan tidak asing lagi, no doubt, laisa fihi syakkun wala raibun, tidak diragukan lagi bahwa sholat berjamaah itu manfaatnya banyak sekali, maslahatnya banyak sekali. Wa min awdahi dzalika, di antara manfaatnya yang paling jelas, pertama at-ta'aruf, saling kenal. Gara-gara sholat berjamaah, yang tadinya ndak kenal jadi kenal. Orang satu komplek perumahan, kalau harus kita berkenalan satu persatu, riweh, ribet. Setiap hari mengunjungi rumah fulan, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak taunya Kristen, dia nggak jawab waalaikumsalam, ya, dia nggak jawab waalaikumsalam. Apa dia jawab? Ya, ada apa? Duh, kita assalamualaikum mendoakan dia, dia jawabnya ya ada apa? Kenapa? Karena dia bukan muslim, kan ribet. Coba kumpul saja waktunya sholat berjamaah di masjid, ya, begitu selesai sholat, senyum, sapa, salam, assalamualaikum. S3, senyum, sapa, salam, assalamualaikum. Bapak siapa namanya? Saya Muhammad Ridwan. Wih, keren, nama Bapak Ridwan, itu nama penjaga surga. Kalau Bapak siapa namanya? Abdurrahman, biasa di Bagil Demang. Wah, gitu. Wah, jadi dikenal. Dari perkenalan itu kemudian tahu juga ternyata Ustadz Abdurrahman ini hafizul Quran, tapi dia profesinya suka membenerin apa? Aki yang rusak misalnya. Oh, punya pekerjaan itu. Ketika aki di rumahnya rusak, dibawa. Ada manfaat, saling kenal, at-ta'aruf. Ada Ustaz Saladin ketemu dengan Ustaz Devin di sebuah masjid. Tadinya nggak saling kenal. Kemudian di sebuah masjid, Ustaz Saladin punya putri, Ustaz Devin punya putra. Ternyata sudah pada siap menikah, dinikahkan. Kenapa? Karena saling kenal. Tak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal maka tak transfer, ya. Selanjutnya, wa min awdahi dzalika at-ta'arufu wat-ta'awun, at-ta'awunu 'alal birri wat-taqwa. Maka muncul kerjasama, ya. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal, setelah kenal ternyata bapak yang ini insinyur, yang ini tukang insayur, ya. Beda antara insinyur dengan tukang insayur. Ya, walaupun insinyur, sehebat apa insinyur bangun rumah, kalau dia butuh sayuran pasti ke tukang insayur, bukan insinyur, ya. Begitu juga tukang insayur pengen bikin rumah, datangnya ke insinyur, bukan datang tukang sayur. Selanjutnya, wattawasi bil haqqi was sabri alaih, dengan saling ketemu, dengan berjamaah, kemudian bisa saling menasehati karena sudah merasa dekat. Kalau orang sudah merasa dekat enak bicaranya, tapi kalau belum kenal biasanya itu agak canggung gitu untuk menegur, ya. Selanjutnya, watasji'ul mutakhallifi, dan kita bisa memberi semangat kepada orang yang suka bolos dari sholat berjamaah. Nah, malam ini Buya tanya, saudara kita bernama Khair mana? Ternyata banyak yang nggak tahu kemana Khair. Jadi tahu sekarang karena sholat berjamaah. Coba seandainya tidak sholat berjamaah,
Ada yang hilang, digigit kalajengking, digigit cacing, digigit lulu, digigit kaki seribu, kita nggak tahu. Ya, ternyata tertelan bumi, nggak tahu. Karena berjamaah kita jadi tahu di barisan ini siapa yang nggak ada. Diteliti selama 2 hari ini kok nggak kelihatan orang bernama Abdul Khair. Kita jadi tahu sekarang. Karena berjamaah kita jadi tahu, oh Celo sudah datang, ternyata Celo, ya. Karena berjamaah, oh ada Azaria Azmi Ayu Dewani sudah datang, ternyata. Jadi tahu. Kenapa? Karena berjamaah. Nadine sudah datang belum? Sudah datang pula. Kenapa? Kan taunya karena berjamaah, ya. Lanjut. Wa ta'limul jahil. Orang yang jahil jadi dapat pelajaran karena berjamaah. Wa ighadhatu ahlin nifaq. Di antara manfaat sholat berjamaah adalah orang yang munafik jadi gondok. Ih, sebel banget kalau orang Islam banyak yang sholat berjamaah tuh. Itu orang munafik. Maka kita tetap berjamaah supaya orang munafik jadi gondok. Kebakaran, sanggul. Ya. Lanjut. Wal bu'du an sabilihim, dan kita bisa jauh dari cara beragamanya orang munafik. Wa izharu sya'airillahi baina ibadihi, dan kita dengan sholat berjamaah menunjukkan syiar Allah di antara hamba-hambanya. Wadda'watu ilaihi subhanahu bil qawli wal amal, dan kita bisa menggalakkan dakwah dengan perkataan maupun perbuatan. Ini dengan sholat berjamaah. Ila ghairi dzalika minal fawaidil katsirah, dan masih banyak lagi faidah-faidah yang lain. Waffaqani Allah wa iyyakum lima fihi ridahu wa salahu amrid dunya wal akhirah. Pada akhir kalimat ini Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah mendoakan diri beliau dan kita semua, semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mendapatkan ridha Allah, dan supaya kita bisa mendapatkan kesalehan dunia dan akhirat. Wa a'adzana jami'an min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semua dari keburukan pribadi kita dan keburukan-keburukan amal kita. Wa min musyabahatil kuffari wal munafiqina innahu jawadun karim, dan semoga Allah menghindarkan kita dari kebiasaan meniru-niru orang kafir dan munafik. Sesungguhnya Allah Maha Baik dan Maha Dermawan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.